Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldina Raihan Abdillah, mahasiswa semester 3, Prodi Administrasi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran tentang organisasi kantor dan konsep organisasi perkantoran. Pengertian organisasi kantor. Organisasi kantor adalah suatu tempat atau wadah di mana orang-orang di dalamnya melakukan interaksi untuk mencapai tujuan organisasi. Organisasi kantor terdiri dari dua jenis, diantaranya adalah kantor pusat, yang kegunaannya sebagai tempat kegiatan-kegiatan penting dan besar, serta kantor lainnya yang disebut kantor cabang. Selanjutnya ada model organisasi kantor. Dalam organisasi kantor terdapat 3 jenis model yang biasa digunakan dalam pengorganisasian kantor baik di lingkungan pemerintah maupun di instansi swasta. Di antaranya ada model sentralisasi, desentralisasi, dan asas campuran. Model sentralisasi. Sentralisasi merupakan model kegiatan administrasi yang dipusatkan pada sebuah tempat dan dipimpin oleh satu orang manajer saja. Sedangkan desentralisasi merupakan kegiatan perkantoran yang dilakukan oleh manajer fungsional sehingga kegiatan dapat dilaksanakan oleh masing-masing bagian. Desentralisasi juga diartikan sebagai perencanaan semua kegiatan yang diserahkan pada manajer fungsional. Selanjutnya ada asas campuran. Asas campuran merupakan asas yang digunakan dengan memadukan kedua asas sentralisasi dengan desentralisasi. Dalam asas campuran, pekerjaan kantor yang memiliki sifat pengawasan secara kontinu maka dilakukan dengan asas sentralisasi. Dan untuk pekerjaan kantor yang bersifat umum dapat dilakukan dengan asas desentralisasi. Unsur-unsur organisasi perkantoran. Terdapat dua unsur dalam unsur organisasi perkantoran, yaitu yang pertama unsur inti. Unsur inti merupakan unsur penting dalam organisasi perkantoran, yaitu manusia yang berada di dalamnya. Adanya interaksi setiap manusia yang ada di dalam kantor. Yang kedua ada unsur kerja. Unsur kerja mencakup sumber daya insani, sumber daya nir-insani, dan sumber daya konseptual. Pengertian komunikasi kantor. Menurut Armida Sylvia Asriel dan teman-teman dalam buku Manajemen Kantor 2016, definisi komunikasi kantor adalah proses komunikasi yang diawali dengan penyampaian ide, pengolahan data menjadi informasi, serta penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lainnya. Komunikasi kantor juga dapat diartikan sebagai proses penyampaian berita atau informasi dari satu pihak berwenang ke pihak yang lainnya, yang terjadi dalam suatu kantor atau perusahaan. Semakin efektif komunikasi kantor, suasana kerja kantor juga akan semakin baik. Bentuk-bentuk komunikasi kantor. Dalam buku Manajemen Perkantoran Modern 2014 karya Desi Nurhikmayanti, komunikasi kantor bisa dibagi menjadi beberapa bentuk. Di antaranya, yang pertama komunikasi formal. Komunikasi formal dirancang supaya kantor atau organisasi mudah dalam melakukan pertukaran informasi, baik secara vertikal, horizontal, ataupun diagonal. Yang kedua ada komunikasi informal. Komunikasi informal berbeda dengan komunikasi formal. Bentuk komunikasi ini tidak mengandalkan susunan struktur hierarki, melainkan hubungan yang sifatnya lebih pribadi. Yang ketiga ada komunikasi internal. Komunikasi internal merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan dalam internal perusahaan atau kantor. Komunikasi ini dapat dilakukan secara formal maupun informal. Yang keempat ada komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal adalah bentuk komunikasi yang dilakukan dengan membawa informasi masuk atau keluar kantor. Dilakukan untuk mencapai tujuan kantor. Biasanya dilakukan dengan pelanggan, masyarakat, ataupun stakeholders eksternal perusahaan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.